berlari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oh ya, mantap ya. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya kabarnya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang pada sore hari ini kita belajar bersama dapat bermanfaat di kemudian harinya. Mari kita bersama-sama berdoa. Silakan kosmanya dipimpin Mas Arya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemarin pada pertemuan ketiga, Bu Zaza sudah menyampaikan tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Masih ingat, Bu? Materi apa? Tentang apa? Materi tentang Metode ceramah. metode ceramah dan metode tanya jawab. Coba siapa yang masih ingat apa metode ceramah itu? Saya. Oh iya, silakan Mbak. Metode ceramah adalah metode yang disampaikan oleh tenaga pendidik atau guru menjelaskan panjang lebar tentang membicarakan tentang pembelajaran dengan topik kepada siswanya. Iya, betul banget ya. Metode ceramah itu adalah metode yang disampaikan oleh guru sesuai dengan topik pembelajaran. Sekarang metode tanya jawab. Coba dari laki-laki Bu Zaza ingin tahu. Iya, coba apa metode tanya jawab? Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru kepada siswa atau siswa kepada guru untuk pemahaman membaca. Bagus. Itu tadi perbedaan metode ceramah dan juga metode tanya jawab. Nah, di dalam pembelajaran PA ini kalian semuanya kan calon-calon guru yang profesional, guru-guru yang bermartabat, guru-guru yang berkarakter, guru-guru yang berwibawa. Bagaimana kita bisa menjadi guru-guru yang seperti itu? Hanya satu, apa? Sesuai dengan makalah yang mungkin sudah sering kita dengar. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau kita bersungguh-sungguh pada saat kuliah, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Cita-cita kita pasti akan tercapai sesuai dengan keinginan apa yang kita harapkan. Itulah motivasi dari Bu Zaza tentang pentingnya mencari ilmu dengan bersemangat. Nah, pada pertemuan keempat ini, Bu Zaza akan menyampaikan tentang memahami metode Think, Pair, and Share dalam pembelajaran PAI. Semuanya metode pembelajaran PAI. Sub CPMK-nya adalah kalian semuanya adalah memahami metode Think, Pair, and Share dalam pembelajaran PAI. Di dalam sub CPMK itu nanti kalian diajarkan apa itu metode Think, Pair, and Share. Apa kelebihan dan kekurangan metode Think, Pair, and Share dan juga bagaimana langkah-langkah dalam mencapai pembelajaran dalam metode Think, Pair, and Share. Think artinya berpikir. Berarti kalau berpikir kita harus pegang kepala karena kepala tempatnya untuk berpikir. Terus pair artinya Menjelaskan. berpasangan ya. Pair artinya berpasangan. Sedangkan share artinya berbagi. Betul sekali. Think, pair, and share ya. Kalau mudahnya lebih teringat seperti itu. Kita awali dari think dulu. Think tadi apa? Berpikir. Nah, think adalah berpikir. Guru mengajukan suatu pertanyaan yang dikaitkan dengan pelajaran. Boleh, misalnya kalian semuanya jadi guru ya. Nanti ketika mengajar materi tentang hari kiamat, maka kita boleh memberikan suatu pertanyaan kepada siswa kita. Ataupun misalnya tidak pertanyaan, video juga boleh kita tayangkan nih video hari kiamat. Mereka suruh melihat, suruh membedakan apa sih kiamat kubro dan kiamat suro.
Nah, itu think, berpikir. Jadi, guru memberikan suatu pertanyaan boleh, memberikan suatu gambar juga boleh, memberikan suatu video juga boleh, yang berkaitan dengan pelajaran. Tentunya sesuai dengan mapel yang kalian ajarkan. Ya, kalau hari kiamat itu mata pelajaran apa? Akidah akhlak. Berarti nanti kalau kalian jadi guru akidah bisa dipakai. Dan meminta peserta didik menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri. Jadi prosesnya sendiri. Coba nih misalnya Bu Zaza menayangkan video tentang hari kiamat. Coba kalian lihat video ini. Amati video ini. Mana yang termasuk tanda-tanda kiamat kubro dan mana tanda-tanda kiamat sugro. Dan menurut kalian apa sih hari kiamat itu? Nah, tentunya kan setiap anak didik kita itu berbeda pola pikirnya, iya kan? Ini namanya think. Sudah paham? Think? Paham ya? Yang kedua, pair adalah berpasangan. Guru meminta peserta didik untuk berpasangan dan berdiskusi dengan peserta didik yang lain untuk menyatukan jawaban yang sudah mereka peroleh. Biasanya di dalam sekolah, di dalam kelas itu kan duduknya satu meja berdua. Nah, mereka bisa berpasangan berdua untuk berdiskusi tentang apa sih hari kiamat tadi yang sudah kita lihat. Kok hari kiamat itu gini, hari kiamat itu ini. Nah, tentunya kan berbeda, iya kan? Nah, ini adalah yang dimaksud pair, berpasangan. Lalu dari perbedaan itu disatukan menjadi satu bahwa hari kiamat adalah, nah nanti kan ketemu jawabannya. Yang terakhir adalah share. Share adalah langkah terakhir guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan yang telah mereka bicarakan. Nah ini biasanya guru meminta, coba kelompok satu sampaikan apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Kelompok yang lain menyimak. Hari kiamat adalah hari akhir yang tentunya manusia semuanya mati. Oh, kira-kira kelompok yang lain setuju apa tidak? Kalau misalnya ada yang mau menambahkan, silakan dari kelompok yang lain. Seperti itu. Itu adalah share ya. Jadi pada intinya metode think, pair, and share adalah metode pembelajaran sederhana di mana ketika guru menyampaikan pelajaran di dalam kelas, para siswa duduk berpasangan antara tim mereka, ya kan? Gimana tadi jargonnya tangannya? Think, pair, and share. Ya, ingat-ingat ya. Dicontohkan kan sama Bu Zaza menayangkan video, terus kalian think tadi berpikir apa itu hari kiamat dan lain sebagainya ya. Jadi proses kegiatan tidak bergantung pada guru. Nah, dengan demikian peserta didik dirangsang untuk lebih aktif. Ya, kan tadi sudah ya. Yang kedua, memberi peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu sama lain. Ya, share tadi ya. Yang ketiga, peserta didik dapat memiliki kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain. Nah, kalau tidak cocok dengan jawaban apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok lain boleh berbagi info yang lain ya. Itu adalah kelebihan dari metode think, pair, and share. Jadi pendekatannya lebih ke SCL, student center learning. Jadi guru tidak hanya duduk manis, tidak hanya menggunakan ceramah, tapi juga ada pendekatan SCL tadi, student center learning. Jadi metode think, pair, and share ini berbeda dengan metode yang lain. Kalau tadi Bu Zaza, kalau kemarin kalian belajar metode ceramah, kalau metode ceramah itu lebih ke SCL apa TCL? TCL. Baca-baca ya. Banyak sekali literatur penelitian tentang ini ya, metode think, pair, and share di Google Scholar. Bisa kalian baca-baca apa sih metode TPS itu, perbedaan TPS dengan metode ceramah ataupun yang lainnya. Ya, bisa kalian buka di Google Scholar, di situ banyak sekali penelitian-penelitian tentang metode TPS. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Saya ingin tahu sejauh mana sih kepemahaman kalian semuanya tentang think, pair, and share. Gimana tadi gerakannya?
think, pair, and share. Nah, coba siapa yang berani menjelaskan think? Saya. Oke, silakan. Think adalah pola pikir siswa untuk berpikir apa yang telah ditanyakan oleh gurunya. Jadi siswa itu setelah ditanya oleh gurunya, dia harus berpikir dan bisa menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Iya, bagus. Good, bintang 4. Ayo, siapa yang berani menjelaskan? Saya, Bu. Iya, silakan. Pair ialah berpasangan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Maksudnya bisa berpasangan dengan sebangkunya ataupun dengan yang lainnya. Iya, bagus. Good. Tepuk tangan ya. Ayo, siapa yang berani? Oh iya, Mbak yang baju pink. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziz Azakia dari kelas PAI, kelas semester 3 PAIA, akan mengutarakan pendapat tentang pengertian share. Share yakni tiap kelompok yang telah diskusi mengutarakan pendapat ataupun jawaban kepada seluruh teman di kelas dan guru, lalu anggota kelompok yang lainnya boleh menyanggah pendapat dari kelompok-kelompok yang mengutarakan pendapat kepada seluruh anggota kelas itu. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Dari sini itu kita itu juga belajar pentingnya toleransi, menghargai pendapat orang lain. Ketika temannya ingin menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bu Zaza, teman-teman yang lain menghargai, itu namanya toleransi. Di dalam yang moderasi beragama disampaikan sama Bu Zaza, pentingnya kita menjaga toleransi, ya kan, meskipun di dalam dunia pendidikan kalian juga harus mengetahui pembelajaran itu jika dikaitkan dengan sains dan teknologi. Nah, Bu Zaza itu tadi belum dijelaskan ya, bahwa kalian ada tugas mandiri di lembar kerja. Kalian tugas membuat 20 soal dari aplikasi Quizizz. Setelah kita tadi melihat video tentang apa tadi? Hari kiamat. Coba sekarang Bu Zaza minta, kalian kan sudah mencatat kan? Apa tadi hari kiamat? Apa sudah kan semuanya ya? Nah, Bu Zaza, ini hanya contoh penerapan metode think, pair, and share. Nah, sekarang coba kalian membentuk kelompok 5 sampai 6. Cepat, dengan cepat, saya kasih waktu 2 detik. Cepat. Gini. Sudah, bagaimana hasilnya? Sudah bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Sudah. Coba Bu Zaza minta dari kelompok 1 terlebih dahulu tentang apa itu hari kiamat. Coba berdiri yang mau menjelaskan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hari kiamat. Hari kiamat adalah di mana hari kehancuran dunia. Dalam bahasa Arab yaitu Yaum Al-Qiyamah, yang berarti hari kehancuran dunia. Jadi seluruh dunia ini hancur karena disebabkan oleh hari kiamat. Oh ya, tepuk tangan. Bagaimana dengan tentang materi pada hari ini tentang metode think, pair, and share. Gimana tadi gerakan metode think, pair, and share? Think, pair, and share. Jadi Bu Zaza hanya menyimpulkan think itu adalah berpikir, pair berpasangan, dan share adalah berbagi. Nah, sebelum Bu Zaza akhiri, mohon diingat tugas kalian ada 3. Ya, yang harus dikumpulkan sebelum UTS. Nah, ini masih ada waktu sekitar 4 minggu. Yang pertama, kalian membuat soal dari aplikasi Quizizz. Yang kedua, kalian mencari penelitian tentang metode TPS, lalu kalian analisis. Nanti ada di GCR. Yang ketiga, kalian nanti mengamati gambar tentang think, pair, and share. Baik, itu aja. Terima kasih dari Bu Zaza. Mohon maaf dan salam semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.